Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat sore semua. Pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk mengenang kembali masa lampau
yang telah kita lewati, terutama bagi keluarga-keluarga, pasangan suami dan istri. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan-bacaan suci hari ini, semuanya hampir berbicara tentang keluarga. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak pernah boleh diceraikan oleh manusia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang berlaku pada zaman Yesus, di mana juga termaktub dalam kitab Taurat Musa bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Itu artinya kalau istri masak tidak enak, suami bisa menceraikan. Atau kalau suaminya sudah tidak suka lagi, suaminya bisa menceraikan istrinya. Tapi dengan catatan harus memberikan surat cerai sebagai suatu bukti legalitas bahwa perceraian itu sah. Yang menjadi soal, Yesus justru melihat lebih jauh. Bukan hanya soal aturan, hukum, dan adat Yahudi, tetapi Yesus melihat batin manusia. Dan lebih daripada itu, Yesus melihat kesetaraan antara pria dan wanita. Dengan mengutip apa yang dikatakan dalam bacaan pertama, ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya, mereka itu satu. Dan sebagai satu, maka setara. Ya, karena itu, dikatakan bahwa mereka harus saling menolong. Mereka harus saling mengisi. Mereka harus saling membantu. Dan orang-orang Farisi ingin mencobai Yesus dengan hukum yang tertulis waktu itu. Tetapi kita ingat, Yesus tidak langsung menjawab. Yesus balik bertanya, apa yang dikatakan Musa kepadamu
tentang perceraian. Dan orang Farisi mengatakan dengan tegas bahwa Musa mengizinkan seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Lalu Yesus mengatakan, hal itu disampaikan Musa kepada kalian karena kekerasan hatimu. Tetapi bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia, pria dan wanita itu setara. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tanpa kita pungkiri bahwa akhir-akhir ini perceraian dalam keluarga Katolik semakin meningkat. Juga kadang saya tidak mengerti sebagai suami istri kadang bertengkar, saling caci maki, padahal Kitab suci mengatakan inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu kalau kamu caci maki siapa? Karena dirinya adalah dirimu. Dirimu adalah dirinya. Siapa yang kamu caci maki? Lalu kalau kalian saling pukul, siapa yang kalian pukul? Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya bahwa yang kalian pukul adalah dirimu sendiri. Lalu kenapa semuanya harus terjadi? Saya masih ingat waktu saya masih tugas di Bali, ketika para mahasiswa-mahasiswi Undiknas meminta saya untuk memberikan renungan kepada mereka, lalu kemudian mereka meminta kepada saya untuk mendengarkan mereka dan memberikan mereka jalan keluar. Persoalannya mereka ajukan kepada saya, Romo, bagaimana kita dapat memilih teman hidup yang baik? Lalu saya katakan, kalau pertanyaan itu kalian ajukan di antara kalian, pasti jawaban akan beraneka ragam. Ada yang mengatakan, yang saya lihat pertama adalah wajahnya, ganteng atau cantik. Lalu yang lain akan mengatakan, yang saya lihat pertama itu adalah sakunya, tebal atau tipis. Lalu yang lain juga akan mengatakan, yang saya lihat pertama adalah
apa yang dia bawa ketika dia datang menjemput aku. Apakah sepeda dayung? Apakah sepeda motor? Apakah Mercedes? Dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, yang saya lihat pertama itu keluarganya siapa? Dari mana? Tetapi saya katakan, kalau pertanyaan itu kamu ajukan kepada saya, maka jawaban saya pasti akan membuat kalian heran. Karena jawaban saya, yang harus kalian lihat pertama adalah hatinya. Romo-romo juga ada satu Romo mengatakan, Clemens, kita harus realistis. Saya bilang, iya. Jawaban saya itu realistis sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Orang menikah karena ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, ingin hidup ya baik. Apakah kebahagiaan itu ada di dalam harta benda yang berlimpah? Tanya pada mereka-mereka yang berkelimpahan. Apakah kebahagiaan itu ada pada mobil Mercedes? Tanya pada mereka yang punya segalanya. Apakah kebahagiaan itu ada pada wajah yang tampan dan cantik? Belum tentu, karena wajah yang tampan dan cantik akan memudar. Kebahagiaan itu ada dalam hati setiap orang yang mau mengasihi, yang mau mencintai, yang mau menerima apa adanya, yang mau memaafkan segalanya, yang mau mengerti segalanya. Tentu tidak gampang. Tetapi itulah tujuan dari sebuah perkawinan. Karena itu orang harus memiliki hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih membuat orang akan memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, orang akan melihat pasangannya itu berarti untuk dirinya, penting untuk dirinya, berharga untuk dirinya. Kalau demikian, maka tidak akan timbul kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan muncul caci maki dalam keluarga sebagai suami istri. Tidak ada tindak kekerasan dalam keluarga sebagai suami istri. Karena dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Dan kita semua yang hadir saat ini, baik yang belum berkeluarga maupun sebagai suami istri, diajak untuk merenungkan ini. Karena ketika kalian naik
ke altar Tuhan untuk mengikatkan diri dalam sakramen perkawinan. Sesungguhnya yang membuat sakramen perkawinan itu terjadi adalah pasangan suami istri itu sendiri, bukan kami para imam. Kami para imam hanya meneguhkan apa yang kalian laksanakan. Dan mereka yang hadir menyaksikan itu. Kalian berjanji dengan Allah untuk setia satu sama lain dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Ketika saku menipis, itu pertanda duka yang kalian hadapi. Ketika wajah memudar, itulah kedukaan atau suka duka yang kalian hadapi. Tapi kalian harus menghadapinya dan mengatasinya karena kalian telah berjanji akan setia. Karena itu tidak ada lagi keinginan untuk perceraian sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan suci hari ini. Perceraian itu terjadi karena ketegaran hati manusia yang tidak mau memaafkan, yang tidak mau mengampuni, yang tidak mau menerima. Dan saya yakin kita semua dipanggil untuk setia, bukan untuk kesuksesan, bukan untuk keberhasilan. Kesuksesan dan keberhasilan yang kita raih adalah berkat karunia campur tangan Allah. Karena itu janganlah melupakan Tuhan dalam siara hidupmu. Supaya Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa melindungi, dan Tuhan senantiasa memberkati kalian semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi firman Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya